Halo teman-teman, perkenalkan aku Hendra Brilian, aku dari kelas B Kampus Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Yuk, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat kan? Oke, keberadaan aku di sini, aku mau menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam melestarikan bahasa Indonesia secara singkat. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman ketahui sendiri kan, negara kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana di setiap pulau tersebut mempunyai keragaman bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga, negara kita menduduki peringkat kedua dengan bahasa terbanyak di dunia setelah Papua New Guinea, dengan lebih dari 700 bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini ya, yang di PPT ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, yang jadi pertanyaannya, di mana sih Papua New Guinea itu? Apakah bertetanggaan dengan kita? Soalnya kan sama-sama namanya Papua. Oke, kita akan lihat ya. Ini map dunia. Kita akan melihat ini bintang merah ini peta Indonesia, dan bintang ungu ini adalah Papua New Guinea. Jadi Papua New Guinea ini berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua Indonesia yang beribu kota Jayapura. Jadi Provinsi Papua dan Papua New Guinea itu merupakan berbatasan secara darat langsung ya dengan Indonesia, antara Indonesia dan Papua New Guinea tersebut. Oke. Nah, dari sekian 270 jutaan penduduk Indonesia, tidak semuanya menguasai bahasa Indonesia. Ada beberapa hal atau faktor yang membuat penduduk Indonesia tidak menguasai bahasa Indonesia, yakni faktor disengaja maupun tidak disengaja. Itu bisa diibaratkan ya. Nah, kalau faktor tidak disengaja bisa diibaratkan orang-orang yang tinggal di pedalaman Papua ataupun tempat-tempat pelosok yang sangat susah diakses ataupun dijangkau oleh pemerintah. Kita bisa lihat di petanya ya. Nah, ini peta Kalimantan, ini kebanyakan masih hutan dan masih banyak pelosok yang masih belum tersentuh oleh pemerintah, dan Papua juga masih beberapa persen masih difasilitasi oleh pemerintah karena secara letak geografis Papua itu sangat sulit dijangkau. Makanya di Papua itu kebanyakan transportasinya itu menggunakan udara, helikopter, karena letak geografisnya sangat susah, sangat ekstrim. Oke. Nah, kemudian beda lagi kalau dengan faktor yang disengaja, teman-teman. Kebanyakan generasi penerus kita ini atau mahasiswa kita juga ini nih mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau lebih dikenalnya dengan bahasa Jaksel. Nah, bahasa Jaksel ini sekarang bukan hanya dituturkan di Jaksel saja ya teman-teman, akan tetapi sudah mulai diikuti oleh remaja-remaja di daerah lain di Indonesia. Karena para anak muda, para mahasiswa, para anak SMA, para anak SMP, dan lain-lain itu beranggapan mengkombinasikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangat keren dan terdengar sangat modern. Nah, itu sangat dimiriskan nih teman-teman, karena itu dapat menghilangkan citra dari bahasa Indonesia yang sebenarnya. Nah, di lain hal itu, di sisi lain, penggunaan bahasa gaul juga teman-teman sudah marak terjadi di negara kita. Dan banyak sekali sudah ragam bahasa gaul di Indonesia ya teman-teman. Ini juga yang membuat rusaknya citra dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, jadi gimana nih upaya kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi hal itu, dalam mau mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia agar tetap tertutur secara baik dan benar walaupun 2030, 40, 50 ke depan, agar Indonesia tetap ada gitu bahasanya, tetap normal gitu, tanpa ada campuran dari bahasa asing lainnya. Nah, ini merupakan upaya-upaya saya sebagai mahasiswa dalam melestarikan bahasa Indonesia. Di situ ada berapa? Ada 6 poin. Yang pertama itu mengoptimalkan peran bahasa Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang ketiga, mengoptimalkan peran pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia.
Yang keempat, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Yang kelima, membiasakan diri kita melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir itu ada meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana sih penjelasan persub dari upaya-upaya ini? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama ini ada mengoptimalkan peran bahasa Indonesia. Nah, menurut saya selaku mahasiswa perlu adanya pengoptimalan peran bahasa Indonesia dikarenakan selama ini bahasa kita hanya digunakan sebagai bahasa pemersatu dan penghubung dari keberagaman bahasa di negara kita ini. Namun sudah waktunya bagi pemuda berperan untuk menjadikan bahasa ini sebagai sebuah kebanggaan dikarenakan bahasa kita adalah bahasa yang dibuat dari karakteristik budaya kita sendiri tanpa meniru bahasa dari negara lain ya teman-teman. Nah, mengapa harus dibanggakan? Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki ratusan bahasa. Ya, di tengah-tengah ratusan bahasa kita ini, mengapa hanya ada satu jembatan penghubungnya? Semua ini dikarenakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang dibuat berdasarkan karakteristik dari budaya kita sendiri. Sehingga kita harusnya bangga akan bahasa ini, bahasa kita sendiri ini. Kita semua perlu tahu tak ada bahasa yang sekuat bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan 742 bahasa dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau dan memiliki bahasa 742 bahasa disatukan oleh bahasa Indonesia untuk segi dalam berkomunikasi. Kan tidak semua rakyat Indonesia bisa menggunakan 742 bahasa itu, jadi disatukan dengan bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, upaya memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Nah, negara kita ini kan merupakan negara pariwisata, banyak keindahan alam. Jadi memiliki jutaan keindahan serta memiliki berjuta-juta sumber daya alam. Kita mengharapkan agar di setiap paket pariwisata yang ada di Indonesia agar memasukkan unsur edukasi tentang bahasa Indonesia sehingga para turis yang meloncong ke Indonesia akan tertarik bahasa Indonesia. Kita juga mengharapkan agar Indonesia menjadi patokan pariwisata alam di dunia ini, sehingga memudahkan memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia ya. Nah, selain itu, kita juga bisa mempromosikan bahasa Indonesia melalui media sosial kita ke orang-orang di luar sana. Banyak kok orang-orang luar di sana tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena unik bahasa Indonesia itu. Karena simpel juga, karena mudah. Oke, upaya ketiga itu mengoptimalkan peran pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Nah, golongan pemuda adalah salah satu kunci sukses dari keberhasilan Indonesia saat merdeka. Rasa nasionalisme seorang pemuda sangat amat besar. Namun, mengapa pemuda sekarang mulai tidak menghargai bahasa Indonesia? Nah, menurut saya selaku mahasiswa, semua ini adalah dikarenakan kesalahan dari pendidikan yang buruk sehingga pola pikir dari para generasi kita ini mulai tidak menghargai bahasa sendiri. Jadi, bisa disimpulkan agar peran pemuda optimal dalam melestarikan bahasa Indonesia adalah dengan mengubah pola pikir mereka, dengan cara mengubah pendidikan mereka yang menekankan rasa nasionalisme dan rasa cinta bahasa Indonesia sebanyak mungkin ya. Serta juga mengurangi tayangan luar negeri di TV Indonesia, kemudian memperbanyak siaran yang edukatif pada siaran TV negeri maupun swasta di negeri ini. Karena kebanyakan di TV kita ini siarannya itu kurang mengedukasi ya, sinetron-sinetron tidak jelas yang mengajarkan mengedukasi, kurang mengedukasi kita gitu. Jadi harus ada siaran yang menayangkan sesuatu hal yang bisa mengeduket kita gitu. Ya. Upaya selanjutnya yang keempat, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Nah, saat seorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal tersebut, maksudnya di luar negeri tersebut, lama-kelamaan kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Misal saya tinggal di US,
Saya selalu menggunakan bahasa Inggris, pastinya aksen Amerika. Jadi beberapa tahun saya tinggal di sana, lama-kelamaan saya akan lupa kalau tidak membiasakan diri kalau di rumah di sana tidak menggunakan bahasa Indonesia. Lama-lama saya akan fasih dengan bahasa Amerika, bahasa Inggris tersebut. Dengan bahasa Indonesia saya akan gegep-gegep gitu. Jadi kita harus membiasakan, walaupun di luar negeri kita harus kalau di rumah ya membiasakan dengan bahasa Indonesia, jadi tidak lupa gitu. Oke, ini upaya yang kelima, yaitu membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal, sekalipun kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal ini juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun atau berinteraksi dengan siapapun, walaupun kita tinggal di pelosok daerah dimanapun, biasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar kita terbiasa mengucapkan atau menuturkan bahasa Indonesia dengan fasih gitu. Jadi kalau kita kemana-mana tidak kelagapan lagi menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ini kan kita tinggal di Indonesia, kita masih sering logat kita tuh masih campur dengan bahasa daerah gitu. Oke, ini upaya yang terakhir, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita kan memiliki kalau diibaratkan itu berjuta budaya, ratus ribu budaya, akan tetapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia, karena tidak semua rakyat Indonesia itu bisa menguasai seluruh bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kita kalau mau ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, mau ke Nusa Dua Bali, Maluku atau Papua, pastinya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang kita tempati itu. Oke, di sini kesimpulan, tidak terasa kita sudah mencari kesimpulan bahwasannya sebagai mahasiswa kita bertugas untuk melestarikan, menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari kita. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jangan sampai dibiarkan terus seperti ini. Keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul di Indonesia, atau bahasa Jaksel tadi, mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tadi. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat mengenai upaya mahasiswa dalam melestarikan bahasa Indonesia. Semoga apa yang yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman serapi, bisa teman-teman ikuti dengan baik, dan semoga bahasa Indonesia tetap ada, tetap normal seperti biasanya, walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan bahasa Indonesia tetap terjalin dengan baik, tertutur dengan baik. Dan anak muda kita ini, generasi kita ini, semoga sadar akan hal itu. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas untuk semuanya. Dadah.